satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan nuansa budaya sebagai jati diri kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya Bapak Pendeta Yonatan Sandalan STH sebagai pelayanan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 4. Jemaat Tuhan kita bisa lihat kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150, kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan hari tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentu. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita aminkan atas pembimbing dengan puji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua.
Marilah kita kembali berdiri. Kita bersama mendengar hukum kasih sebagai hukum kehidupan yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan. Bahagialah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk pengakuan dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan melawan kekudusan dan kebenaran, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Demi keselamatan kita dan demi Kristus, Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Karena itu selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita aminkan berita anugerah pengampunan dosa dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 157 pada ayat 1. Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara dan cabai hamba terendah. Ia kosongkan dirinya menjadi yang menghidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, pengorban diri akhirnya, memikul dosa dunia. Atas kayu salib. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian dari GTR GTN di Matossala Tekabata. Dalam rangka kalian suara diberikan kesempatan.
ucapan terima kasih persembahan pujian dari TPR. Dan persembahan pujian ini menjadi pujian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan atas firman kebenaran dan kebenarannya. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami umat-Mu pada saat ini kembali dihimpunkan dalam satu persekutuan ibadah di Minggu Sengsara Yesus Kristus yang kedua ini. Melalui persekutuan ibadah ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani di dalam iman. Bapa di sorga, kiranya pancarkan cahaya murni firman kebenaran itu ke dalam hati kami. Buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu. Saat kami mempelajari firman-Mu, kiranya nama-Mu semakin ditinggikan, karena hanya Engkau yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Engkau yang kudus, baik, pengasih, dan penyayang. Buka mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, buka telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing, dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucapkan apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan dilayani oleh firman Tuhan. Saya telah persiapkan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, sama seperti pembacaan pada jam ibadah 9 kali pagi. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian, kita melihat bagian Alkitab kita dan saya bacakan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Doa Paulus, demikian judul berikut pembacaan Alkitab ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Dia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Hosiana.
Salam sehat, penuh sukacita dan bahagia pada sore hari ini, Bapak Ibu pemuda pemudi sekalian. Tuhan kita bersyukur kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Kita boleh menjalani kehidupan ini, kita boleh kembali beribadah bersama-sama dan kita selamat memasuki minggu sengsara yang kedua. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu, selamat beribadah dan Yesus memberkati kita semuanya. Dari seluruh perikop pembacaan kita tadi, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21, saya mengajak Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian kita kembali melihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat 17 sampai dengan ayat 19 saya bacakan sekali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu saya dimaklumkan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, pemuda pemudi yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ini kita sudah berada atau memasuki minggu kedua sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita mempersiapkan diri selama 7 minggu sampai pada puncak peringatan sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus pada Jumat Agung yang akan datang, tepatnya pada tanggal 29 Maret yang akan datang. Atau dengan kata lain, minggu sengsara biasa juga disebut minggu Prapaskah. Nah, karena itu melalui minggu sengsara atau minggu Prapaskah ini, melalui kesempatan ini saya mau mengajak kita sekalian, Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian, untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pembacaan kita ini, bahwa di balik dari penderitaan Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan, ada kebahagiaan oleh karena penyelamatannya. Dan karena itu dalam pembacaan kita ini, saya mau mengajak kita sekalian, saya dapat melihat dan mencatat ada 3 hal penting yang hendak dikemukakan, khususnya di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19 pembacaan kita ini, untuk kita benar-benar dapat berakar dan berdasar di dalam kasih Yesus Kristus itu. Mari Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian kita lihat bersama-sama. Kita lihat dalam ayat 18b, memahami atau mengerti akan jangkauan kasih Kristus, kasih Yesus Kristus yang tidak terbatas. Itu yang pertama, ayat 18b. Lalu yang kedua dalam ayat 19a, mengenal atau mengalami kasih itu sekalipun ia melampaui pikiran dan pengetahuan. Dan lalu yang ketiga, ayat 19 bagian terakhir, dipanggil untuk maju dan bertumbuh dalam iman menuju kepada kesempurnaan dan kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ayat 19 bagian terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi Tuhan, secara sepintas lalu, ketiga hal ini kita tidak sulit. Akan tetapi apakah memang demikianlah keadaannya? Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menjadikan hal ini sebagai pokok doanya kepada Tuhan. Karena judul dari perikop pembacaan kita tadi, doa Paulus. Jadi Rasul Paulus menjadikan hal ini sebagai pokok doanya kepada Tuhan.
berarti Bapak Ibu sedang menyebabkan hal ini adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang yang percaya. Walaupun keberadaan kita sebagai manusia biasa tidak mungkin menjangkau kebenaran dan kemuliaan Tuhan itu. Namun Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian, namun demikian kita telah diberikan kekuatan melalui Roh Kudus untuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat kita memahami, mengenal, dan mengalami serta tinggal di dalam kasih Kristus itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, kalau pemahaman saja tanpa pengenalan, lalu itu akan membuat kita merasa diri kita serba bisa dan mampu menganalisa firman Tuhan secara ilmiah atau secara akal pikiran, dan juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak terlalu membutuhkan Roh Kudus, hal mana akan menutup kemungkinan adanya pertobatan dan pembaruan di dalam diri terus-menerus. Lalu bisa kita cenderung mengatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan agama itu sama saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pemuda-pemudi sekalian, sebaliknya, kalau pengenalan saja tanpa pemahaman itu akan membawa kita kepada sikap yang merasa diri paling benar, lalu muncullah kesombongan rohani, fanatisme mengambang yang dapat membawa kita untuk mempersempit jangkauan kasih Allah dalam Yesus Kristus terhadap dunia ini. Nah, dengan demikian kita pun semakin sadar bahwa akan lebih parah lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau pemahaman dan pengenalan kita tidak miliki sama sekali. Keadaan ini akan mengakibatkan kita berusaha, mengakibatkan kita bermasa bodoh dan menganggap semua serba otomatis tanpa reaksi dan jawaban dari pihak manusia sebagai sikap tanggung jawab kita di hadapan Allah. Dan sikap ini agak banyak kita dapati dalam hidup manusia dan juga dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan hanya dengan memahami dan mengenal secara sadar akan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu, kita akan membuat kita kuat berdasar serta tinggal di dalam kasih Yesus Kristus ini. Karena ini akan membantu kita senantiasa berkembang di dalam iman yang benar kepada Tuhan untuk mencapai kepenuhan atau kesempurnaan dalam kepenuhan Allah. Misalnya saja untuk benar-benar menerima anugerah, kebesaran anugerah Allah berupa keselamatan dalam Yesus Kristus, itu tidak cukup hanya dengan memahami saja atau dengan mengenal saja, melainkan harus dengan memahami, mengenal dan mengalami sendiri anugerah tersebut. Bahwa kasih Allah yang luar biasa itu telah terwujud di dalam keselamatan yang dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada setiap orang yang percaya, tanpa melihat dan mengukur kebaikan dan kesucian setiap orang. Anugerah yang begitu besar dan agung sehingga hampir tidak bisa masuk di akal manusia. Bahwa Allah tanpa memperhitungkan kebaikan manusia telah mengaruniakan
keselamatan bagi dunia di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, pengenalan dan kepenuhan akan kasih Kristus itulah pula yang akan memberikan kejelasan kepada kita tentang pentingnya kesatuan tubuh itu. Sebagaimana yang Yesus sendiri doakan di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 21, Yohanes 17 ayat 21, doa Tuhan Yesus, agar mereka menjadi satu dan dunia percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu satu adanya, dan yang menyelamatkan setiap orang yang menghayati dan melaksanakan kehendak Bapa di surga. Itulah yang Tuhan mau. Bapak Ibu sedang melakukan pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Ketiga hal yang sudah kita ungkapkan tadi, yaitu yang pertama, memahami atau mengerti akan jangkauan kasih Yesus Kristus yang tidak terbatas. Yang kedua, mengenal atau mengalami kasih itu sekalipun ia melampaui pikiran dan pengetahuan. Yang ketiga, dipanggil untuk maju dan bertumbuh dalam iman menuju kepada kesempurnaan dan kepenuhan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, ketiga hal tersebut ini sebagian kita harus mengakui sebagai hal yang jarang terjadi di dalam diri dan kehidupan kita, sehingga kita pun jarang sekali atau tidak pernah tinggal di dalam kasih Kristus, dan dengan demikian kita tidak bisa bertumbuh dalam iman menuju kepada kesempurnaan Allah. Kita sering merasa terlalu aman, atau sama sekali tidak merasa apa-apa dengan keberadaan kita sebagai umat Kristen yang tanpa pergumulan sama sekali dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita biasa katakan, kita orang Kristen aman-aman saja, tidak ada masalah. Iman kita sering berlaku sewaktu-waktu saja, dan bukan sekarang atau bersifat kekinian, sampai-sampai kita sering kita hidup tanpa hubungan apa-apa dengan Tuhan kita, tanpa ketaatan, tanpa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hubungan dengan agama dan keyakinan kita lakukan itu secara formalitas saja, tanpa penghayatan dan pengenalan dengan Tuhan kita. Bahkan Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian, yang paling ironis ialah yang sering kita manusia yang mau mengatur Tuhan di dalam diri dan kehidupan kita. Sering kita mau memaksa-maksakan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Kita sering mengelak dari tugas dan tanggung jawab kita, sembari memaksakan kehendak dan kepentingan kita pribadi untuk disetujui dan direstui oleh Tuhan. Namun apabila kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, kita mengalami kegagalan, lalu kita dengan enak dan lancang kembali menuding dan mempersalahkan Tuhan dengan mengatakan sudah nasib. Nah, semua itu terjadi karena tidak adanya pemahaman, pengenalan dan tinggal di dalam kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita harus tetap yakin bahwa Allah Tritunggal yang kita kenal melalui penciptaan, melalui penyelamatan dan pemeliharaannya yang dapat digambarkan
kita dapat kita yakin bahwa Allah Tritunggal yang kita kenal melalui ciptaan, penyelamatan dan pemeliharaannya itu dapat digambarkan sama seperti dengan matahari. Bapak Ibu, kalau kita mengamati matahari, ya matahari itu terdiri dari pandangan matahari, ada sinarnya, lalu ada panasnya, yang semuanya itu tetap menyatu dan disebut matahari yang dikenal karena sinar yang menjadi pengantara antara planet matahari dan bumi. Maka demikianlah juga dengannya Allah Bapa kita kenal karena Yesus Kristus yang menjadi pengantara dan yang tinggal bersama kita melalui Roh-Nya yang kudus, sama seperti matahari yang tetap menghangatkan bumi. Dan Tuhan itu tetap setia di dalam rencana, kehendaknya dan pekerjaannya, dan akan tetap setia memperdulikan kita. Nah, Bapak Ibu setidaknya Tuhan yang dikasih Yesus Kristus, nah keyakinan ini akan lebih meyakinkan dan menggairahkan kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan sebagai bukti kesungguhan dan kebenaran iman kita kepada Yesus Kristus. Dan semua itu kita lakukan bukan supaya kita benar, bukan supaya kita suci, bukan supaya kita dikuduskan oleh Yesus Kristus, melainkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang sekarang ini kita telah memasuki minggu sengsara yang kedua. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menurunkan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata, bukan semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan di minggu sengsara ini dan selamat memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, perenungan kita kembali merenungkannya secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing melalui perenungan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 178, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Kasihnya padaku,
Kita masuk ke pengakuan iman. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya dari segala tempat dan sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan aman dan tersuci. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zamannya yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sedang nyimak Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat nanti kita akan dukung dalam pokok doa syafaat ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit dan dalam proses pemulihan, kita dukung dalam doa bersama. Yang pertama, Ibu Marta Lolayut dalam perawatan di rumah. Yang kedua, pengatua Bapak Yohanes Pangpamboleh Divisi dalam proses pemulihan. Yang ketiga, Bapak Yohanes Masero dalam proses pemulihan. Yang keempat, Bapak Yunus atau Bapak Darto dalam proses pemulihan. Yang kelima, Ibu Franciscawati yang juga dalam proses pemulihan. Lalu kita dukung dalam doa. Ada keluarga Bapak Daud Lemban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Darat, yaitu Bapak Petrus atau Bapak Sasu. Kita akan dukung dalam doa bersama melalui doa syafaat ini. Mungkin masih ada anggota keluarga kita yang juga sakit dalam proses pemulihan yang kita sempat tercatat dalam beberapa pokok doa syafaat ini, kita juga dukung dalam doa bersama. Lalu ada juga saudara-saudara kita yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang mereka boleh alami dan terima dalam kehidupan mereka, baik yang berhasil dalam usaha pekerjaan atau cita-cita, yang naik pangkat, yang berulang tahun perkawinan dan berulang tahun kelahiran. Majelis Jemaat dan pengurus kategori yang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu dari tanggal 12 sampai dengan 18 Februari. Yang berulang tahun kelahiran kita dukung dalam doa bersama. Bapak Alfian Alolayut Esos pada tanggal 12 Februari. Yang kedua, Ibu Dr. Gisa Trinata Manginte pada tanggal 12
Februari. Yang ketiga saudara ini Henry Martin Pul pada tanggal 13 Februari. Yang keempat Gabriela Mangoli pada tanggal 13 Februari. Yang kelima Bapak Christian Laitalo pada tanggal 14 Februari. Yang keenam Saudara Hari Valentino pada tanggal 14 Februari. Yang ketujuh Niklas Renard Lumbang Tobi pada tanggal 14 Februari. Yang ke-8 Bapak Firman Siregar tanggal 15 Februari. Yang ke-9 Ibu Februari Christian Laitalo pada tanggal 15 Februari. Dan keluarga yang berulang tahun perkawinan kita dukung dalam doa bersama. Keluarga Bapak Diaken Yakobus Edira dengan Ibu Anita Carolina pada tanggal 12 Februari. Mungkin ada juga di antara keluarga-keluarga kita yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan yang tidak sempat tercatat dalam lembaran pokok doa syafaat, kita juga dukung dalam doa bersama. Selamat berulang tahun kelahiran, selamat berulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan kehidupan yang kami akan. Lalu kita juga dukung dalam doa pelayanan dalam Jumat Sana Kekabata, orang-orang tua kita yang telah lanjut usia, dan juga bangsa dan negara kita dukung dalam doa setelah menjalani pemilihan umum dalam suasana sukacita, aman dan damai. Kita dukung dalam doa bersama. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa bersama. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Allah, patut kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kehidupan kami, kami boleh melihat, mengalami dan merasakan berkat-berkat di dalam sepanjang kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami patut bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bapa kami yang Maha Kuasa di surga, dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu, kami bersyukur Tuhan juga telah berkenan sehingga semua aktivitas yang kami lakukan dan kerjakan untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang telah lewat, kami boleh lakukan dengan segala sukacita. Karena itu kami nyatakan ungkapan syukur kami melalui persekutuan ibadah bersama pada saat ini, yang di dalamnya Tuhan Engkau telah menyegarkan kami melalui nyanyian puji-pujian. Kami juga telah disegarkan dan dikuatkan melalui firman kebenaran-Mu. Ya, lagi-lagi firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama Tuhan, Engkau senantiasa Engkau sempurnakan dalam kehidupan kami sehingga menjadi kekuatan dan pengharapan sukacita kami di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di surga, selanjutnya Tuhan kami membawa akan keberadaan hidup kami membawa akan keberadaan hidup jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan, baik yang telah disebutkan nama-nama mereka tadi maupun yang tidak sempat tercatat dalam pokok-pokok doa syafaat. Bapa di surga, kiranya Engkau nyatakan kuasa dan kasih, Engkau nyatakan kuasa mujizat melalui bentuk-bentuk perawatan yang dilakukan, makanan, minuman, obat-obatan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan memperoleh kekuatan, bahkan kesembuhan yang hanya daripada-Mu semata-mata. Nama Tuhan itu diserta dipermuliakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, saudara-saudara kami yang berkata berbagai-bagai masalah dan pergumulan hidup, mari Tuhan Kau teguhkan iman percaya mereka supaya mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah dan pergumulan hidup yang dihadapi. Saudara-saudara kami yang oleh karena melakukan perjalanan jauh, tugas pekerjaan yang tidak bisa dihindari, sehingga mereka tidak dapat mengambil bagian dalam persekutuan ibadah bersama. Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga pada waktu-waktu dan kesempatan yang baik dalam bentuk-bentuk persekutuan ibadah, mereka pun punya waktu dan kesempatan untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah bersama, sama seperti pada saat ini. Bapa kami yang Maha Kuasa di surga, kami juga Tuhan berdoa, mendoakan akan saudara-saudara kami yang menyatakan ungkapan syukur mereka, baik yang berhasil dalam usaha pekerjaan atau cita-cita, yang naik pangkat, yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan, seperti yang telah disebutkan nama-nama mereka tadi, bahkan yang tidak sempat tercatat dalam lembaran pokok-pokok doa syafaat, kami juga dukung dalam doa
Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Demikian juga saudara-saudara kami Tuhan yang menyatakan ungkapan syukur mereka melalui persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Bapa di sorga, kiranya bentuk-bentuk sukacita, syukur dan sukacita mereka menjadi syukur dan sukacita kami selalu satu persekutuan jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersukacita oleh karena ketambahan usia, kelahiran dan perkawinan, Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberkati sehingga mereka senantiasa diberi kekuatan, semangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan dan berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, kami juga Tuhan berdoa, mendoakan akan pelayanan dalam persekutuan jemaat-Mu di Martosana Ketabata. Para hamba-hamba Tuhan, gereja, pendeta, penatua dan penyakin, pengurus kategorial di dalam menata pelayanan dalam persekutuan jemaat-Mu, diberkati pelayanan kami. Kami juga mendoakan kepada orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, janda, duda, anak-anak yatim piatu, bahkan orang-orang yang telah terlupakan oleh dunia ini dan bagi sesamanya, dan orang-orang yang hidup di lembaga pemasyarakatan. Pada surga, mari Tuhan Kau juga nyatakan kuasa dan kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka pun selalu merasakan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang akan terpuji nama Tuhan. Bapa kami yang Maha Kuasa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan persekutuan jemaat, kegiatan pelayanan seminggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkenan, semua kegiatan-kegiatan pelayanan seminggu ke depan, baik yang ada hubungannya dengan ibadah, diakonia, pembangunan, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami juga mendoakan akan kehidupan rumah-rumah tangga jemaat-Mu. Mari Tuhan Kau senantiasa letakkan kuasa dan kasih-Mu. Engkau mau hadir dalam setiap rumah-rumah tangga jemaat-Mu, Engkau berkati, sehingga dalam kehidupan rumah-rumah tangga jemaat senantiasa tercipta hubungan-hubungan yang baik dalam keluarga. Nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Bapa kami yang Maha Kuasa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bagi anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Mari Tuhan Kau memberkati mereka dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Anak-anak kami yang sudah bersekolah, kuliah, berhikmat akal budi, kemampuan untuk dapat menyelesaikan studi mereka. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan melalui usaha-usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan pada masa depan mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan Engkau juga sertai mereka agar supaya mereka senantiasa menekuni pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada mereka dan yang akan menentukan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Tuhan bersertai. Terpuji nama Tuhan. Bapa kami yang Maha Kuasa di surga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Bahkan pemerintah kami di Kabupaten Polewali Mandar ini kami dukung dalam doa, memberi hikmat, memberi kemampuan kesehatan yang baik sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bersyukur pemilihan umum boleh berjalan dengan baik, boleh berlangsung dalam penyertaan Tuhan, dan kini kami menunggu hasil daripada pemilihan umum yang telah berlangsung, siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara kami yang juga akan duduk di lembaga pemerintahan di Dewan Perwakilan. Pada surga, mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kasih-Mu sehingga kami senantiasa boleh menjalani kehidupan ini dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Kami akan kembali melakukan berbagai tugas pekerjaan dan bidang dan profesi kami masing-masing seminggu ke depan. Tuhan memberkati, terpuji nama Tuhan. Bapa kami yang Maha Kuasa di surga, sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kiranya dalam tuntunan dan penyertaan Engkau memberkati kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, diberkati kami semuanya, baik tata usaha, koster, operator LCD, organis, kantoria, gereja yang mengambil bagian di dalam ibadah, bahkan jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan jemaat dan kami sekalian yang pada saat ini berkati kami semuanya. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Saudara-saudara kami yang merencanakan untuk melakukan perjalanan jauh dengan urusan-urusan yang mereka sudah tentukan, kiranya Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka sehingga semua urusan-urusan yang mereka lakukan dapat dilakukan yang baik oleh
diselesaikan dalam penyertaan Tuhan untuk beriman dalam persekutuan umat terpuji nama Tuhan. Dia bersyukur kami ya Tuhan, ampunilah kami salah dan dosa kami. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa, sama seperti doa yang akan kami ucapkan bersama-sama melalui doa Bapa kami di pilihan. Telah kerjaan jadilah genap menulis sesuatu. Berikan kami pada hari ini, pada kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga membuat kesalahan kepada kami. Dan janganlah membuat kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepenuhan itu ke dalam ruang pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membongkarkan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaki 3 ayat 10. Kita masuk persembahan natural. Kami persilakan Penatua Dr. Wais untuk mengangkat bahan lelang. Ya, shalom jemaat Tuhan. Ada lelang besar untuk sarana dan prasarana gereja. Silakan. 50 kali, 52 kali. Bahan yang sama dan peruntukannya juga sama untuk sarana dan prasarana. Mari jemaat Tuhan, silakan. 100 101 kali, 2 kali, 3 kali. Selesai. Kita masuk persembahan pujian. Disilakan Ibu Elsie untuk mempersembahkan pujian.
berkesan untuk mempersembahkan pujian. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Izinkan saya berikan kesaksian sebelum menyampaikan membawa lagu persembahan ini. Saya sungguh bersyukur tadi firman dari yang disampaikan oleh pendeta tentang ada yang ingat temanya? Lupa ya temanya ya. Di balik penderitaan ada pengharapan. Ada 3 kata kunci loh. Ada 3 kata kunci, yaitu berakar. Kita harus berakar dalam kasih Allah, memahami. Kita harus paham kasihnya Allah. Kemudian kita harus mengenali kasihnya Allah. Baru kita bisa dikatakan bertumbuh di dalam kasih. Jadi secara khusus untuk pribadi saya dapatkan bahwa kita harus cari dulu kasihnya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau penderitaan, kesesatan, kita tidak tahu pergumulan kita masing-masing apa, tapi cari dulu kasihnya Allah. Apapun pergumulan kita, itu yang paling penting, kita harus cari dulu kasih Allah. Lagu yang saya bawakan ini judulnya Kau Menunggu Hidup. Mungkin banyak anak muda yang tahu lagu ini, kita bisa nanti sama-sama juga. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelumku mengenalmu, uang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku,
Engkau rajaku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Biarkan ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku. Engkau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Biarkan ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, lepas kehendakku. Ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus, Tuhan Kau Makasih. Diucapkan terima kasih kepada Diaken Ibu Elsie dan Penatua Dr. Sandi yang sudah mempersembahkan pujiannya. Kiranya pujian ini menjadi pujian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayat 1 sampai 3.
Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan di dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepada-Mu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu. Karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela, berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 18 Februari 2024. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan di keluarga AKBP Purnawirawan Johannes Masero dengan alamat Jalan Telkom. Pelayan firman
Ibu Penatua Neril, dan pendamping Diaken Marlina. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 untuk dapel 1 di keluarga Insinyur Yandundu dengan alamat Jalan Gahar Wahid Hasim, pelayan firman Penatua Dr. Elipas DM Palangesra dan pendamping Diaken LC Iriani. Selanjutnya untuk dapel 2 di keluarga Martinus Sampolangi dengan alamat Jalan Gatot Subroto, pelayan firman Penatua Obed Mangoli dan pendamping Diaken Ibu Herlina. Selanjutnya kebaktian PPRGTM pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sedianya akan dilaksanakan di rumah Ibu Sarasude, namun untuk sementara kebaktian ini ditunda. Dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari akan dilaksanakan di rumah Ibu Buratasik dengan alamat Sulewatang, pelayan firman Diaken Manipono dan pendamping Diaken Arniati. Selanjutnya kebaktian PPGTM pada hari Rabu tanggal 21 Februari akan dilaksanakan di rumah saudara Selvina Massa dan Salsabila Massa dengan alamat Jalan Elang, pelayan firman Diaken Betrian SENN dan pendamping saudara Jordi Christopher Salombe SIP. Selanjutnya ibu-ibu yang akan membawa lelang pada minggu depan. Yang pertama Ibu Esther Yonatan, yang kedua Ibu Yohana, yang ketiga Ibu Oktovina, yang keempat Ibu Sarce, yang kelima Ibu Sarari, yang keenam Ibu Adolfina, dan yang ketujuh Ibu Marlina. Selanjutnya yang akan mengisi persembahan puji-pujian pada minggu depan adalah PPGTM. Dalam hal ini PPGTM juga akan melakukan lelang suara. Mohon dukungan dari jemaat. Selanjutnya bagi pemuda-pemudi yang bersekolah tingkat SMA, SLTA serta mahasiswa, ada formulir pendaftaran simpatisan yang sudah diberikan, harap diisi dan dikembalikan ke pengurus sebelum pulang. Hal ini bertujuan agar pemuda-pemudi dapat dilayani dan sekiranya dapat ikut dalam kegiatan pemuda dalam Jemaat Hosana Pekabata. Selanjutnya, pelajaran ketika saksi akan dilaksanakan setelah ibadah ini. Berikut kami akan membacakan laporan keuangan. Yang pertama untuk kas sentralisasi. Saldo awal 1 Januari 2024 5.699.125 rupiah. Penerimaan sepanjang bulan Januari 4.709.500 rupiah. Jumlah 10.408.625 rupiah. Pengeluaran bulan Januari 5.500.000 rupiah. Maaf, 5.500.000. Saldo kas per 31 Januari 2024 4.908.625 rupiah. Ditandatangani Bendahara Diaken Esther Grados dan diketahui Ketua BPMJ. Selanjutnya laporan untuk kas diakonia. Saldo awal 1 Januari 2024 7.687.350 rupiah. Penerimaan sepanjang Januari 2.312.000. Jumlah 9.999.350 rupiah. Pengeluaran sepanjang bulan Januari 1.810.000. Saldo kas per 31 Januari 2024
Rp8.189.350. Bendahara Diaken Esther Gradus, diketahui Ketua BPMJ Penatua Agustinus SPD. Selanjutnya, laporan penerimaan pada Minggu ke-2 Februari 2024 untuk persembahan ibadah minggu dalam pundi ungu, merah, hijau, dan hitam total 2.386.000. Persembahan ibadah par 58.000. Persembahan pohon syukur sentralisasi 524.000. Persembahan pohon syukur untuk sapras 523.000. Ada persembahan ibadah rumah tangga sebesar 304.000. Persembahan natura di gereja dan di rumah tangga untuk kas pembangunan sebesar 380.000, kas sapras 100.000, kas jemaat 200.000, dan kas HRD jemaat 30.000. Total 530.000. Selanjutnya persembahan bulanannya masuk. Yang pertama dari keluarga Aldianus SPD untuk sentralisasi 75.000, pembangunan 300.000, HRG 60.000, BPMS 36.000, dan BPMK 45.000. Total 516.000. Yang kedua dari keluarga Yohanes di Bali untuk sentralisasi 200.000, pembangunan 200.000, dan HRD 30.000, total 430.000. Selanjutnya dari keluarga Pendeta Nathan Sandangan STH, sentralisasi 300.000, pembangunan 300.000, jumlah 600.000. Total penerimaan pada Minggu ke-2 Februari 5.917.000. Atas nama BPM Jemaat Pesan Pegebata, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap jemaat yang telah memberikan persembahan dan dukungan doa serta materi dalam seluruh kepanitiaan dan pembangunan gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk saat ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Melalui minggu Prapaskah ini kembali kita diingatkan firman Tuhan untuk kita dapat benar-benar berakar dan berdasar dalam kasih Yesus Kristus. Pertama, kita memahami atau mengerti jangkauan kasih Yesus Kristus yang tidak terbatas itu. Dua, mengenal atau memahami kasih itu sekalipun ia melampaui pikiran dan pengetahuan. Dan yang ketiga, dipanggil untuk maju dan bertumbuh dalam iman menuju kepada kesempurnaan dan kepenuhan Allah dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah menurunkan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk nyanyian pemutusan kita puji dan muliakan nama Tuhan dari NKB 176 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tempat musafir
berteduh di jalan yang berat. Naungan di panas terik bagiku yang penat. Dan pada salib Yesus tampak di mataku, sesosok tubuh terpencil tersiksa bagiku. Tempatmu sakit berteduh di jalan yang berat. Naungan di panas terik bagiku yang penat. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Sandalan STH sebagai pelayanan firman, Bapak Ibu Majelis Pemuda-Pemudi yang dapat melayani saat ini, dan diucapkan kepada jemaat yang dapat hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, untuk nyanyian penutup kita memuji Tuhan dari NKB 188 ayat 1 dan 3. Di rumah Bapa Saudara
Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Selamat hari ini.